Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah, dua tugas ini membutuhkan ketakwaan yang luar biasa. Dua tugas ini membutuhkan proses kebiasaan yang harus terjaga, yang selalu kita upayakan. Nah, untuk itu maka saya bersyukurlah kita. Makanya saya suka sering sekali mengulang-ulang doa ini karena istimewa dan ini doa favorit. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Guru-guru kita dulu mengajarkan itu. Kemudian pulangnya kita diajari doa bentuknya wal asri. Relate. Raditu billahi robba, ini doa ikrar keimanan kita sekaligus wujud berserah diri kita kepada Allah. Aku ridho, rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil Islam dina, dan Islam sebagai agama bagiku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi, rasul dan panutanku. Wujud kita berserah diri, ikrar keimanan kita. Nah ini kemudian menjadi bangunan keimanan, menjadi bangunan ketakwaan. Karena butuh bangunan ketakwaan ini kemudian dilanjut oleh guru-guru kita dengan Rabbi zidni ilma. Toha, surat Toha, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, mohon tambahan ilmu. Ternyata pengetahuan, sekedar tahu, informasi saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan warzuqni fahma. Kalimatnya indah sekali. Warzuqni fahma, berikanlah rizki pemahaman. Penlentu berarti pemahaman yang kita dapat itu rizki. Tidak semata-mata karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena intelektualitas kita. Artinya pemahaman yang kita peroleh itu rizki. Allah ridhoi, Allah kehendaki kita paham. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan. Nah, ini rezeki dari dua ini, pengetahuan dan rezeki pemahaman. Kemudian kita mampu membangun ketakwaan yang tidak mudah. Karena ketakwaan tidak mudah, kemudian disambung doanya Rabbi shrah li sadri. Toha lagi 25. Rabbi shrah li sadri, memohon kelapangan dada, kesabaran tingkat tinggi. Rabbi sadri, Rabbi shrah li sadri, memohon kelapangan, kesabaran tingkat tinggi. Untuk apa? Karena membangun ketakwaan itu tidak mudah. Karena membangun ketakwaan itu tidak mudah. Wa yassir li amri, karena tidak mudah ya Allah, mudahkan untukku. Mudahkanlah segala urusanku. Terus doa selanjutnya berkaitan dengan tugas kita di wal asri itu, saling menularkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Makanya yafqahu qouli, jelaskan lidah agar mereka semua memahami seperti apa yang aku pahami. Kemudian meninggalkan generasi yang luar biasa, khalifah di belakang kita. Kemudian kita meninggalkan generasi yang kuat, takwa. Nah, takwa dulu. Saudara-saudara yang saya hormati, takwa itu sikap mental positif. Sikap mental positif yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sikap mental positif dari hati yang menjadi proses kebiasaan panjang. Sikap mental positif dari hati kemudian menjadi proses kebiasaan panjang yang kita menyebutnya ikhlas. Keikhlasan prosesnya panjang, kebiasaan yang berproses panjang.
untuk sisi ketakwaan kita berubah menjadi menggemari sesuatu itu butuh kebiasaan yang panjang. Berbeda dengan sisi yang lainnya yang fujur. Karena kita diilhami oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, diilhami oleh Allah, diberikan insting, naluri, kejahatan dan ketakwaan. Nah, di sisi yang fujur ini kita tidak membutuhkan waktu lama untuk menyenanginya. Tapi di sisi yang takwa kita butuh waktu, butuh proses kebiasaan agar kita bisa menyenanginya. Contoh, trilogi keikhlasan, ketakwaan yang digambarkan oleh Allah melalui proses kebiasaan yang sering saya sampaikan, Ali Imran 134 itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, proses kebiasaan. Wal kadhimina al-ghaidha, proses kebiasaan lagi. Wal afina 'anil nas, proses kebiasaan lagi. Bayangkan. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, mereka sampai tidak mempedulikan keadaannya. Kok terus membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa mempedulikan keadaannya, baik lapang maupun sempit. Karena senang, karena sudah menyenangi. Ini di sisi yang takwa, di sisi yang fujur, di sisi yang fujur. Mohon maaf, yang lagi tren judi online yang 8 hari yang lalu PPATK mengumumkan 1.000 lebih anggota dewan terjerat judi online, miliaran rupiah sampai ratusan. Dari COVID, dari COVID sampai hari ini kami itu selalu mengadakan, selalu memberikan pendekatan kepada mereka yang terdampak, terkena korban judi online. Nah, mereka yang terdampak kena korban judi online itu hampir rata-rata pengangguran atau mereka yang berpenghasilan tidak tetap, minim sekali. Tapi yang menjadi luar biasa, mereka pengangguran, katakanlah tidak punya uang. Orang yang tidak punya uang tapi mampu bermain judi online hingga mengalami kekalahan akumulatif 60 juta. Dan hampir rata-rata mereka pengangguran yang menjadi korban judi online itu hampir rata-rata 60 juta. Seolah-olah algoritmanya sudah membaca kalau orang pengangguran nggak punya uang itu mereka mampu berupaya mengusahakan golek-golek duit sampai 60 juta. Sudah kebaca sampai ke situ. Jadi hampir rata-rata korban pengangguran yang main judi online itu 60 juta. Kenapa mereka sampai tidak terasa, tidak mempedulikan keadaannya yang nganggur dan tidak punya uang sehingga mampu mencapai 60 juta? Karena senang. Karena senang dan penuh harap. Kalau potensi yang diilhami oleh Allah di fujur ini kemudian dialihkan ke sisi yang satunya takwa, maka akan menjadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, dibekali potensi yang sama, kemampuan yang sama. Agar kenapa Allah mengilhamkan dua itu? Ini anugerah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa Allah berikan ilham kejahatan ini? Dua-duanya karunia agar kita punya defense, agar kita bisa menghindari maksiat, bisa menghindari kejahatan tanpa kita harus mencobanya. Kita sudah diberi intuisi naluri akan itu agar kita bisa menghindari tanpa mencobanya. Agar kita bisa menghindari kalau kita mau diakali konco tanpa kita harus mencoba ngakali konco. Diberi potensi bisa sudon, bisa berprasangka buruk, bisa berprasangka baik untuk defend, agar kita bisa menghindarinya. Nah, potensi ini kalau dialihkan ke takwa jadinya itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, proses panjang kebiasaan sehingga mereka mampu tidak mempedulikan keadaannya.
sehingga mereka mampu menahan marah apapun keadaannya, terus kemudian memberikan maaf kepada yang lain. Kalau saya sih kebiasaan takwa. Nah, takwa itu sebenarnya amalan hati yang bukan semata-mata amalan yang tampak pada anggota badan. Amalan hati. Takwa itu asal kata dari wako, wikoya, memelihara, melindungi diri, menjaga diri, melindungi diri dari segala hal yang akan membahayakan dan merugikan. Hati-hati. Makanya suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Pertanyaan Umar bin Khattab dibalas pertanyaan lagi oleh Ubay bin Ka'ab. Apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Kemudian Umar menjawab, iya. Lalu apa yang kau lakukan sahabat? Aku akan berusaha keras. Aku akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Hati-hati, waspada dan hati-hati. Karena takwa itu sebenarnya amalan hati, tidak semata-mata yang tampak pada anggota badan. Sampai Rasulullah menegaskan sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di hati, di hati, di hati. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Rasulullah ini. Sesungguhnya semua amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah semuanya menunjukkan takwa dalam diri seseorang. Akan tetapi takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia berupa keagungan, rasa takut yang berbalut dengan penuh harap, senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Ta'ala. Apakah ada orang yang tampak secara lahir takwa? Banyak. Secara lahir, secara jasa tampak solehannya, sangat soleh perbuatan sehari-harinya. Banyak, bahkan dari zaman Rasulullah pun banyak. Tidak didasari dari hatinya. Zaman Rasulullah pun sudah banyak. Sampai perang Uhud yang berangkat 1000 kaum muslimin, balik kanan 700 orang, tinggal 300 yang maju. Yang secara lahir tampak soleh ini kemudian seakan-akan Rasulullah tidak punya solusi untuk itu. Abdullah bin Ubay gerombolan yang dipimpin orang-orang yang nampak soleh tanpa didasari di hatinya, dibiarkan oleh Rasulullah, seolah-olah Rasulullah tidak memiliki solusi. Ketika Umar bin Khattab mohon izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. Rasulullah tidak mengizinkan. Begitu Umar bin Khattab mohon untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay, tidak diizinkan. Anaknya sendiri, anaknya Abdullah bin Ubay maju, mohon izin kepada Rasulullah, izin untuk memenggal kepala bapaknya. Tidak diizinkan oleh Rasulullah. Kenapa tidak diizinkan oleh Rasulullah? Jika Rasulullah mengizinkan, maka orang-orang di luar Islam akan melihat Islam perang saudara. Karena memang nampak soleh, secara luar solehnya luar biasa, tapi tidak didasari dari hati. Saudara semua yang dirahmati oleh Allah, karena takwa itu amalan hati. Karena takwa itu amalan hati, maka tidak akan dapat dicapai. Tidak akan dapat dicapai kecuali kita senantiasa membersihkan diri kita,
membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran yang akan menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penciptaan yang sempurna. Yang sebelumnya surat ayat ini diawali dengan Allah menggambarkan penciptaan alam semesta. Dari semua kesempurnaan ciptaan Allah kemudian disambung dengan wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa yang diciptakan sempurna oleh Allah. Sempurna apa? Kesempurnaan fitrahnya tegak dan kokoh. Dengan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhami dua jalan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Diberi intuisi naluri oleh Allah itu agar kita bisa diberi. Maka qad aflaha man zakkaha, sukses. Nah, kalau kita melihat surat terjemahan Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia, qad aflaha itu diterjemahkan sungguh beruntung. Beruntung itu seolah bejo, seolah-olah tidak ada upaya, seolah-olah tidak ada upaya. Lah bejo, beruntung. Tapi kalau jenengan buka terjemahan yang bahasa Inggris, mesti diartikan sukses, sesuatu yang dicapai dengan upaya yang gigih. Qad aflaha man zakkaha, sungguh menjadi orang-orang yang sukses, orang yang selalu membersihkan dirinya. Dengan apa membersihkan dirinya? Buka surat Al-A'la 14. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Dengan apa? Wa dzakara rasma rabbihi fasholla. Ini simpulnya, kunci jawabannya ini. Senantiasa mengingat Allah dan sholat. Makanya iblis, setan itu selalu tidak rela kalau melihat orang-orang muslim itu sholatnya sempurna. Coba bayangkan, awake dhewe saka cilik kulino sholat nganti saiki sholatnya ora tau sempurna. Padahal kita lakukan setiap saat 5 waktu, bayangkan. Sampai hari ini kita belum pernah mencapai sholat sempurna. Karena setan iblis itu tidak rela kalau kita sholat sempurna. Begitu sholat kita sempurna, habis. Ketakwaannya kokoh, hidupnya luar biasa. Oh ternyata ini simpulnya. Sampai ditugaskan khusus pasukan setan ketika kita sholat, sampai kanan, sampai kiri, bahkan masuk di sela-sela sok. Bahkan mohon maaf, ada yang ditugaskan khusus mengganggu konsentrasi kita, mengingat pekerjaan yang tadi belum selesai, kunci kontak bunda yang hilang. Bahkan ada yang ditugaskan khusus lagi untuk senantiasa meniupi dubur kita. Sekomplek itu agar sholat kita tidak sempurna. Maka upayakan sholat kita itu, kalau 4 rakaat, ya ojo 4-4-nya belum. Minimal sujudnya sempurna, minimal rukuknya sempurna. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ketika Anda sampai ke bacaan iya karena berdua, iya karena setelah resah masuk Anda, 3 rakaat itu minimal sholat sempurna 1 rakaat. Tapi dijamin kesempurnaannya kalau kita sholat jamaah. Itulah hebatnya sholat jamaah. Begitu kita melaksanakan sholat jamaah dijamin sempurna, dihitung sempurna. Makanya rugi kalau gak jamaah. Oh ternyata ini simbol dari segala-galanya. Nah, hampir jam 9. Lompat ke tugas yang kedua. Ini jahilun fil ardi khalifah. Pemimpin, pengembang, pembangun, wakil, pendidik, penengah, penyeimbang. Itu tugas kita. Dan sampai kapanpun itu tugas kita. Sekali pemimpin, kullukum ra'in, sekali pemimpin, sampai kapanpun kita semua pemimpin. Jangan rendahkan derajat. Jangan turunkan levelnya. Karena sampai kapanpun itu tugas kita.
ini ja'ilun fil ardi khalifah, orang yang menciptakan generasi di bawahnya yang lebih hebat. Membangun, sekali membangun selamanya tetap membangun. Kan kemarin Idul Adha, analogi simpel. Seorang petani peternak kambing yang membesarkan kambingnya dari kecil sampai besar, begitu dewasa sampai besar, kan tidak mungkin peternak ini merendahkan derajatnya kemudian minta balik si kambing untuk ngopeni dia. Atau secara real gampang, jenengan orang tua yang punya anak, jenengan kan tidak pernah berharap anak membalas budi jenengan. Jenengan tidak pernah menuntut anak Anda untuk ngopeni balik jenengan ketika jenengan nanti tua, kan tidak. Sekali orang tua, pendidik sampai kapanpun tetap orang tua. Jenengan tidak akan merendahkan derajat Anda untuk minta ngopeni balik. Jenengan tidak akan minta berharap kepada anak untuk membalas kebaikan kita. Kan tidak. Lah kenapa di kehidupan sehari-hari kita tidak mempraktekannya? Karena jelas ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jenengan hari ini berproses membesarkan rumah sakit ini. Ada yang berjuang di ranting, ada yang berjuang di cabang, berjuang membesarkan organisasi dakwah kita Muhammadiyah. Maka jangan pernah turunkan level, jangan turunkan level, jangan rendahkan diri kita. Sekali kita membangun, sampai kapanpun membangun. Begitu kita sudah membesarkan RSI sampai besar, terus kemudian kita minta balik RSI untuk ngopeni kita. Atau begitu kita sudah berhasil membesarkan Muhammadiyah dengan besar, apa kita minta Muhammadiyah untuk ngopeni kita balik? Kan sama kayak peternak kambing tadi. Begitu kambingnya sudah dewasa, mau kalah dia harus musuh kalau kambing. Gampangnya seperti itu. Maka bismillah, jangan pernah turunkan derajat itu, karena ini bagian dari tugas ilahiyah kita. Pak Muslim pernah berpesan, untung saya dulu pernah dikunci dari awal. Suatu ketika Pak Muslim bilang begini, ada satu keadaan kamu tidak bisa menghindar. Dulu, kata Pak Muslim, saya juga perasaannya sama, pegah. Aku pegah kon ganteng wong tua repot. Tapi tekan gue tidak bisa menghindar. Nah, ada satu masa kamu tidak akan bisa menghindar. Ketika masa itu datang, maka perhatikan, siapkan hatimu membesarkan Islam, berjuang di Islam. Wabil khusus membesarkan Muhammadiyah, itu siapkan hatimu tidak dihargai. Siapkan hatimu untuk dihargai, bahkan tidak diuangkan. Nah itu saya pegang kuat-kuat. Baru berangsur-angsur saya renungkan, ternyata jawabannya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.